Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah SWT menciptakan bumi dalam 6 hari dan tidak hanya dengan mengucapkan kun fayakun? Dan kenapa pula Allah SWT dalam sebuah ayat yang lain menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi hanya dalam 2 hari? Silakan simak video ini sampai selesai. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari. Tetapi dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan bahwa Dia cukup untuk mengucapkan kata kun jika Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Maka kenapa Allah SWT menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari dan bukan hanya dengan satu kata kun? Allah SWT mampu untuk menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dalam waktu sekejap. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Salah satu hal yang diyakini oleh setiap orang yang beriman, bahwa Allah SWT mampu untuk melakukan apapun yang Dia inginkan, dan kemampuan Allah SWT tersebut tidaklah terbatas. Allah SWT memiliki kemampuan yang mutlak dan keinginan yang sempurna, serta perintah yang tidak terbantahkan. Jika Dia menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pun akan ada sebagaimana yang Dia kehendaki, dalam waktu yang Dia inginkan, dan dengan cara yang Dia kehendaki. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan hal-hal tersebut dengan sangat jelas dan nyata. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, Badi'us samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selain itu, dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah SWT telah mengisyaratkan tentang hal tersebut dalam Al-Quran di dalam 7 tempat. Antara lain adalah firman Allah SWT, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi Hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sebagaimana Allah SWT juga menyebutkan bahwa Dia telah menciptakan bumi dalam 2 hari. Sebagaimana dalam firman-Nya, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Maksud dari penghitungan hari tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwasanya Allah SWT menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 tahapan, dalam 6 masa. Dan waktu yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan hari tersebut bisa jadi merupakan waktu yang sangat lama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari bukanlah berarti hari yang berarti 24 jam. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitab tafsirnya, Allah SWT menyebutkan masa tersebut. Jika Allah SWT menghendaki untuk menciptakannya dalam sekejap, pastilah Dia akan lakukan. Karena Allah SWT maha berkuasa untuk hanya mengucapkan jadilah. Maka apapun yang Dia inginkan akan jadi sebagaimana yang Dia kehendaki. Tetapi Allah SWT ingin mengajarkan kepada hambanya kehati-hatian dan ketelitian dalam semua urusan, agar kekuasaan Allah SWT tampak bagi para malaikat sedikit demi sedikit. Hikmah lain dari penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa tersebut adalah karena setiap segala sesuatu memiliki batas waktunya masing-masing. Dan Allah SWT menjelaskan dengan hal ini mengapa Dia membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak diberikan balasannya secara langsung. Hal itu dikarenakan Allah SWT telah menetapkan waktu tertentu untuk setiap urusannya.
Dan juga Allah SWT telah menentukan waktu tertentu untuk membalas orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah SWT, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Ayat itu disebutkan oleh Allah SWT setelah sebelumnya Allah SWT berfirman, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Imam Ibnul Jauzi juga menegaskan dalam tafsir ayat ini dengan berkata, jika ada yang bertanya, kenapa Allah SWT tidak menciptakannya dalam sekejap? Bukankah Allah mampu? Maka ada 5 jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah SWT ingin untuk menetapkan sebuah urusan yang akan dikagumi oleh para malaikat dan makhluk yang melihatnya dalam setiap tahapannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Ambari. Yang kedua, Allah SWT menunjukkan ketelitian dalam persiapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya sebelum keberadaan mereka, dan hal ini akan lebih menekankan penghormatan para malaikat terhadap beliau. Yang ketiga, penciptaan yang cepat lebih menunjukkan kepada kekuasaan Allah, dan penciptaan dalam beberapa masa tersebut lebih menunjukkan pada hikmah yang Allah SWT ingin tampilkan dalamnya. Maka Allah SWT ingin menunjukkan hikmahnya dalam penciptaan langit dan bumi tersebut. Sebagaimana juga Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya dalam penciptaan hal lain yang hanya diciptakan dengan ucapannya kun fayakun. Yang keempat, Allah SWT ingin mengajarkan kepada para hambanya untuk lebih teliti. Jika zat yang maha sempurna dan tidak mungkin salah melakukan ketelitian seperti itu, maka manusia yang banyak salahnya lebih pantas untuk melakukan ketelitian juga. Yang kelima, penciptaan langit dan bumi secara bertahap, sedikit demi sedikit tersebut, menjauhkan persangkaan bahwasanya alam semesta ini ada karena kebetulan atau karena faktor alam saja. Adapun mengenai detail tentang rincian penciptaan langit dan bumi tersebut, Allah SWT telah menyebutkannya dalam surat Fussilat, di mana Allah berfirman, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memeliharanya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Di mana dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah SWT menyempurnakannya dengan menciptakan gunung dan isinya dalam 2 hari berikutnya, sehingga penciptaan bumi sampai sempurna terjadi dalam waktu 4 hari. Kemudian setelah itu Allah SWT menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.